sama kelompok 7. Kelompok kita jadi moderator kelompok 7. Oke. Kedua kan? Tapi takut 3, enggak deh kayaknya 2 jam. 2 jam itu cuma 2 SKS loh. Iya. 2 SKS lebih 20 menit. Ya, anggaplah trouble apa gitu kan. Ya berarti banyak nanya aja. Ya Lawain guys, aja ya. Enggak ketang. Dua aja guys, ya. Tolong ya. HS ya. Jadi buat terakhir nanti 3 kelompok gitu. Emang masih ada 5 lagi ya? Perasaan kita tuh ini ya. Iya, lalu 5 lagi. Soalnya waktu itu kan satu kelompok gitu loh. Oke. Noted. Kalian semangat gak? Mau tidur lagi? Enggak, aku lagi sakit, Teteh. Nah, sakit apa? Nggak tahu panas. Wah ya lo, besok ketemu Datang ini. kok besok datang. Bukan ketang, besok mah fisika. Fisika sama Alpro. Enggak, besok fisika Alpro. Alpro nggak ada kelas? Ada Enggak ngasih. Emang nggak ada? Udah kelar kasih materi, udah habis. Katanya yang ini gak sih? Yang satu lagi yang file gitu. Apa sih? Aku lupa deh. Kata Ihsan weh. Ada Ihsan gak? Bisa. Penis never pernah. Tak ada Ihsan deh. Kenapa Tony? Mulai Depok nih mulai nih. Mulai guys. Makanya mah. Apaan sih? Destroy Depok Desember. Bosen banget cowok, anjing libur 3 hari nggak ngapain. Waduh. Lu kan gitu Depok, aku baru 1 hari liburnya ya, kocak. Aduh, 3 hari ini gue cuma tidur doang. Aduh goblok. Gue 3 hari push Legend, udah Legend 1 sekarang. Keren anjing. Screen time gue sampai 5 jam coba main ML. Anjing. Sehari gabut jalan. Anjing gabut. Screen time 5 jam itu zaman habis US, Cok. Screen time 5 jam. Sini tempat gua Ton. Sini tempat gua Ton. Hah? Tempat gua. Gue belum mandi, belum ngapa-ngapain gua. Mandi. Lu pikir gua udah mandi? Emang biasanya lo mandi kan? Gue masih berantakan. Gua baru bangun. Buset. Lah kita mah air sama sabun kita campur langsung keluar gitu. Air sabun, ya. Gua udah di mana lagi nih? Habib mana Habib? Sabunnya. Apa? Enggak keluar busanya Ton, gitu Ton. Enggak enak keluar busa. Mana Habib, Cok? Apa lu? Oh, itu dia tuh. Bib. Mungkin masih tidur. Mana ada gua tidur. Tungguin sejam.
Gak bakal, santai aja. Oh, Itu yang Pandu kirim asli nggak, Co, di Bekasi? Arif mau pindah Bekasi katanya. hah? Dapat golden tiket surga. Iya. Oh itu yang terus. Mau cerita deh. Kemarin kan gue sedih ya. Terus gue beli roti. Terus. Ya udah itu. Gue sedih banget tuh, nggak tahu kenapa. Terus gue nemu tukang roti kan, beli gue roti. Iya benar, tukang roti bawa roti. Apa sih nyentot? Anjing kocak. Astagfirullahaladzim bahasanya. Jaga bahasanya, nanti tiba-tiba Bapak masuk, kita sekelas kena marah, gak boleh ya. Sorry. Orang itu orang. Itu bukan gue. Nggak tahu siapa. Ada teman gue lagi di sini. Sorry. Oh gitu, iya gak apa-apa. Dimas, astagfirullahaladzim. Gimana ya? Bentar lagi mau ada kumang ya buat pembagian KTI. Oh. Kumang tuh tanggal 4 kan? Ya gak sih? Atau Tapi kapan sih? sumpah Kumang KTI jadi curiga tahu, nyebelin banget jadi curiga. Kenapa? Takut ada pergantian komdis ih. Hah? Maksud pergantian komunis. Nah, nanti dimarahin lagi. Guys. Enggak dimarahin. Kita kan gak macem-macem. Asal gak macem-macem. Iya, aku makan baik. Kita mah bager dah. Aman. Kita baik. Jadi gak usah takut. Ingetin aja sama teman-temannya. Saling mengingatkan gitu. Dimas takut kumang nggak Dimas? Dimas cuma tahu ini nabrak tower Halo, Pen. 91. Halo, apa? Anjing, gue mic gue. Ini kan semua ya. Gue mic anjing. Marahin Viva. Ngomong kasar tuh. Astagfirullah, gak boleh gitu ya. Astagfirullah. Masih penelitian loh. Tadi yang ngomong kasar istighfar dulu, kamu istighfar dulu. Kumang KTI itu kayak biasa kan di plaza. Guys, jangan lupa kas ya. Gak tahu deh. Kenapa? Astri, ada apa?
Suaraku kedengeran gak sih? Kedengar. Oh, oke. Jangan lupa kasih ya teman-teman. Malas bayar uang kas, malas. Kas apaan, Cok? Apa? Jangan lupa apa? Apa itu kas anjir? Minimal QRIS lah. Bener ya. Apaan? Awas. Sebagai anak kos berat nih sih bayar kas tuh. Berat Eh, banget. beneran harus emang bikin ada di- sebulan nggak sih? Gua nggak baca apa-apaan, Cok. 10.000 sebulan. Iya. Berat itu berat buat makan. Satu Karena kan bulan. bulanan. Ongkos kan bulanan tuh dikasihnya. Berat. Terus kalau kita pulang ke daerah Sumpah gue masing-masing sedih, juga Cok. kan ngeluarin uang. Kas apa anjir? Pas buat kayak misalkan nanti kita pergi-pergi atau misalnya ada kebutuhan. Begitu mah. Gak ikut kan. Nanti itu mah Kalau nyusul lah. kalau libur juga Kalau kayaknya bayar, bakal pulang ke daerah masing-masing buat ketemu keluarga. Iya. Masya Allah Ya baca Dimas. kata Kang Dimas. Duit kita Suka banget gitu. Infak yang di ini apa? Digeserinnya 2 kali gitu. Yang kayak waktu tutorial anjir muncul lagi itu infak. Timer emang mending nge-slot, Cok. Si Jan Udah di record belum guys itu guys? Cok. Uang kas gak boleh dipakai nge-slot, gak boleh gitu. Astagfirullah. Oh, ya, Direkam belum? Yang megang duitnya Jidan lagi. Aduh. boleh ngasih rip kan kalau dapet jackpot balik modal. Nah, Masih traktiran. gue tuh pemikiran lagi. Depos Ayo 10. gua bikin akun dulu bentar. Di, ayo di, lu kan sering masang di. Itu kan investasi namanya. Adi, Cok, biasanya Adi sering masang, Cok. Mulut siapa itu? Gue diem ya, Pok. Ingat darah Tahan bola-bola tuh. Teman, nggak boleh. Tahan bola bergaris. Jangan mulai ya. Kan minggu kemarin udah dibahas materinya, tidak boleh ya. Nah, Iya, benar. Tete, makasih udah ngingetin. Guys, maaf interupsi press yang gak ikut Zoom siapa ya? Kalian enggak? Kenapa? Lengkap sih kita mah lengkap. Lengkap sih. Satu ya, Adi, Satu, Cok. Firliana. Siapa ya? Bisa ngeliat anggota nggak sih? Di mana ngeliat anggota? Apa? Coba di absen, Bir. Dir. Ya, benar, gua tahu. Dir. Ininya si Itu isi nickname-nya Jawa doang. siapa itu? JWA itu Jawa, Cok. Siapa itu? Wah, nggak sopan. Siapa Jawa ini? Gak sopan itu nickname-nya. Soknya kita Arif tolong bahasanya kita dijaga absen ya ya. Arif. Reza nggak ada, Evan nggak ada. Reza perasaan tadi udah join atau keluar. Absen dulu ya. Adi Renaldi, Dir. Adrian Fahreza, Hadir. Adrian. Ya, oke. Terus Aisyah Mufidah. Ada. Hadir. Nah, harus nyaut. Yang gak nyaut di alpain. Alifian Restu. Dir. Hadir, Teh. Terus Aufa Akmal. Hadir, Teh. Terus Azizan. Hadir teh. Terus Bayu. Hadir. Cecilia. Hadir. Terus Cinta Cantika. Hadir. Terus Kadeo. Itu yang lagi main ML join dong. Tadi aku ini dulu. Kadeo ada ya? Ada. Ada. Sorry lagi ini. Siap, Kak. Terus Iko, Hadir. Dimas Nurseka. Dimas gak hadir? Alfain ah. Dir itu komen tuh.
Dwi Bagus, Hadir. Neng Sulastri, Hadir. Ering, Hadir. Evandra, Ada. Fahmi Putra, Hadir. Fahrul Virgias, Hadir teh. Velio Timoti, Hadir. Fikri Rahman. Fikri ada Fikri. Hadir. Oke. Firly aku. Hawa. Hadir teh. Oke. Terus Kadek, Hadir. Irfan. Irfan mana? Hadir. Irfan. Hadir. Oke. Terus Johannes. Hadir. Terus Hovifah. Hadir Teh Firly. Siap. Reza Fatan. Ketan. Tadi ada padahal. Oke, nanti deh di ini ya. Sebentar. Reza Fatan ya yang Lutfi, Hadir. terus Tony, Hadir. Arif, Hadir. Akbil, Hadir. Fawas, Hadir. Habib, Hadir. Nur Ifti, Nur Ihsan, Hadir. Raya, Hadir. Najwa, Hadir Teh. Nanda, Hadir. Pandu, perasaan tadi join. Tidur lagi meren Teh. Waduh. Pandu, gagal Meren. masuk. Pandu, Coba dibanguninnya sama Sukma. Sukmanya gak Sukma ada. bangunin bebeknya Sukma. Udah Sukmanya gak ada. langsung komen tuh hadir. Putri, Rar. Kais. Ada gak? Enggak ya? Kais. Gak ada, tah. Kais, terus Izin telat ya, Cok, lagi ML. Astagfirullah. Rajendra. Hadir teh. Oke. Ryan ada Ryan. Hadir. Sukma gak ada. Widya. Hadir. Zahra hadir. Hadir teh. Siap, terima kasih. Yang Udah beres ini Teh. Wow. Siap, terima kasih banyak ya. Boleh ini Teh. Mau dimulai aja sebentar, bapaknya belum menjawab nih. Mulai aja Teh. Beres absen tidur lagi kan Teh? Kok gitu ya? Bentar, ini tuh 43. Nah. Sukma ada. Tinggal Koi sama Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh teman-teman yang tolong di follow up. Siapa? Koi sama Ketan. Ya. Mana sih? Waduh, bentar. Cepat pulang.
Bentar ya guys. Kita someone Isna udah datang. Sebentar ya teman-teman, atau misalkan kita mulai. Fir, Kais hadir, Fir. Ya, siap, sudah. Kak Chandra, checklist 1 guys. Apa kita mulai aja sambil nunggu Bapak? Gimana nih untuk kelompok 3? Aku mau on cam deh sebentar, tapi malu ih. On cam dong guys, please. Boleh sih kalau mau sekarang. Apa? Iya boleh aja kalau mau sekarang. Bentar, ini apa ini? Azizan apa ini? Klarifikasi karena berkata kasar. Oh gitu ya. Jelek banget enggak? On cam guys, on cam aja Viva. Coba on cam deh, on cam. Bentar, aku cuman ganti dulu backgroundnya gitu. Atau apa ya? Gini deh. Ayo guys on cam. Nah, tapi pelan banget. Izin gak on cam please, belum mandi. Oke. Aman. Oke teman-teman. Aku chat dulu aja dulu sih bapaknya ya. Izin Bapak untuk mengefisien. Gimana sih? Gimana sih guys? Tolongin aku dong. Efisiensi. Efisiensikan waktu. Saya izin bentar. Cepat pulang. Bentar, ini siapa yang mau join? Oh enggak deh. Saya salah. Bentar ya guys. Apaan sih? Bentar, ini error banget nih. Baiklah sebelumnya. Yuk kita mulai aja teman-teman. Oke, kita ke kelompok 3 ya. Kita mulai ya. Bentar aku cari dulu ininya. Nah, kelompok 3 yaitu Widya, Fahmi, Bagus, Ihsan, dan Lutfi. Hadir tidak teman-teman? Hadir. Yuk langsung mulai gaskan. Moderatornya dari kelompok 7 ya. Iya. Si Jojon, Johannes. Sudah kong kalingkong. Sudah. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Jo. Masya Allah. Masya Allah. Aku mau di pantai ya. Asli. Ihsan jangan gitu Ihsan. Langsung press. Izin press. Silakan faksi 1. Asik. Keren banget PPT-nya. Ya.
kepada kelompok 3, yaitu Widya, Fahmi, Bagus, Ihsan, dan juga Lutfi, saya silahkan. Baik, Akang Teteh sekalian, apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Kelihatan. Sudah, Kang. Baik. Perkenalkan, nama saya Johannes Fariduan Lubis. Di sini selaku moderator akan memandu Akang Teteh semuanya dalam proses presentasi kelompok 3. Baik, presentasi kali ini berjudul Individualisme Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam diskusi kelompok hambatan dalam gotong royong. Baik, sebelum memulai pematerian, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Oke, di sini kelompok 3 beranggotakan yang pertama Dwi Bagus Raditya Pasya, Fahmi Putra Lesmana, Lutfi Fitriyadi, Muhammad Nur Ihsan Al-Kautsar, dan Widya Puspa. Baik, untuk Kang Ihsan, boleh silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izinkan saya untuk menerangkan tentang latar belakang. Jadi singkatnya itu kan setiap perguruan tinggi itu memiliki peran penting lah. Intinya pengen ada lulusan yang benar-benar unggul, bukan di akademik, tapi sosial sama agama. Pokoknya banyak lah yang penting unggul. Nah, salah satunya dari yang sosial sendiri dilatih kemampuannya pakai diskusi kelompok atau kerjasama lah untuk kolaborasi antar mahasiswa. Tapi di diskusi kelompok ini banyak gitu mahasiswa yang ada sifat individualisme yang pengennya tuh kerja sendiri doang. Nah, ini tuh bisa menyebabkan masalah. Pokoknya terutama ya di nilai gotong royong tuh bermasalah lah intinya. Nah, fenomena ini tuh jadi tantangan juga bagi mahasiswa lainnya. Maka dari itu kita bikin penelitian ini. Silakan, lanjut saja. Oke, mungkin langsung aja ya. Ini kebetulan bagian saya. Nah, teman-teman bisa dibaca ya secara garis besarnya itu masalah yang dibahas dalam penelitian ini tuh muncul karena kerja kelompok nggak berjalan dengan baik. Nah, hal itu terjadi karena ada anggota yang bersikap individualis, terus komunikasi antar anggota kurang, dan kerjasama atau gotong royong juga minim. Nah, untuk biar penelitian ini lebih fokus, pembahasannya dibatasin cuman pada sifat individualisme mahasiswa UPI, khususnya mahasiswa tingkat 1 atau angkatan 2025, dan gimana sifat itu ngaruh ke kerjasama mereka saat menjalin tugas kelompok. Jadi, penelitian ini dibuat biar lebih terarah dan nggak melebar ke hal-hal yang di luar topik utama. Sekian. Oke ya, saya lanjut. Sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui hambatan yang dialami mahasiswa dalam bergotong royong akibat adanya sifat individualisme. Yang kedua, menjelaskan bagaimana sifat individualisme muncul saat mahasiswa berdiskusi dalam kelompok. Yang ketiga, menganalisis sejauh mana sifat individualisme memengaruhi dan menghambat nilai gotong royong antar mahasiswa. Boleh di next slide. Di sini ada metode penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai suatu objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada sifat individualisme mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam diskusi kelompok serta bagaimana hal tersebut menjadi hambatan terhadap nilai gotong royong. Untuk memperoleh data yang mendukung penulisan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan dua cara, yaitu studi pustaka, mencari dan membaca sumber dari internet seperti jurnal dan artikel yang berhubungan dengan topik penelitian. Dan ada hasil bacaan dijadikan dasar teori dan bahan pembahasan. Terus ada juga angket, menyebarkan pertanyaan tertulis kepada mahasiswa tingkat 1 Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui pendapat dan pengalaman mereka secara langsung. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh atau dibahas sama Kang Bagus. Baik, lalu untuk selanjutnya adalah hasil yang telah kami capai. Nah, berdasarkan metode penelitian angket yang telah dibahas tadi, kami telah menyebarkannya dan telah memperoleh subjek penelitian yaitu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tingkat 1 sejumlah 22 mahasiswa. Nah, angket ini sendiri menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh data mengenai individualisme dalam mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tingkat 1 dalam diskusi kelompok. Lalu untuk fakultas asal dari responden sendiri cukup variatif dengan total ada 22. Nah, sebanyak 9 responden atau 40,91% berasal dari FPTI dan 1 responden 4,55% berasal dari Kamda, FPIPS, dan FPOK masing-masing. 2 responden 9,09% berasal dari FPEB, 3 responden 13,64% berasal dari FIP, dan 5 responden 22,73% berasal dari FPIPS. Untuk selanjutnya adalah rekap pertanyaan dan jawaban pada angket tersebut. Nah, angket ini memiliki 10 pertanyaan yang masing-masing akan berbeda dan kami hanya memilih jawaban terbanyak, frekuensi, dan persentase. Frekuensi ini merupakan berapa banyak pilihan tersebut dipilih. Lalu untuk persentasenya sendiri merupakan persentase dari seluruh responden. Yang pertama adalah cara bekerja yang disukai. Nah, jawaban terbanyaknya sendiri merupakan bekerja sendiri dengan 15 responden yang memilihnya dengan 68,20% persentase secara keseluruhan. Yang kedua ada tingkat gotong royong dalam kelompok. Nah, jawaban terbanyaknya sendiri merupakan cukup dan frekuensinya 13 dengan persentase 59,09%. Yang pertanyaan ketiga merupakan pembagian tugas dalam kelompok. Responden merasa telah merata dengan frekuensi 16% dengan persentase 72,70%. Yang keempat ada tingkat kurangnya komunikasi dalam kelompok. Nah, jawaban terbanyaknya adalah cukup dengan frekuensi 10 dan persentase 45,45%. Yang kelima adalah penyebab kurangnya kerjasama. Jawaban terbanyaknya adalah kurangnya komunikasi dengan frekuensi 9 dengan persentase 40,91%. Yang keenam ada pentingnya nilai gotong royong dalam kerja kelompok. Jawaban terbanyaknya merupakan sangat penting dengan frekuensi 16 dan persentase 72,73%. Yang ketujuh ada dorongan dosen atau pembimbing terhadap kerjasama tim. Jawaban terbanyaknya adalah sangat baik dengan frekuensi 9 dengan persentase 40,91%. Dan yang kedelapan ada kepuasan terhadap keberhasilan kelompok karena kerjasama. Yang jawaban terbanyaknya merupakan sangat puas dengan frekuensi 14 dan persentase 63,64%. Yang kesembilan ada dampak individualisme terhadap efektivitas komunikasi kelompok. Jawaban terbanyaknya ada baik hingga sangat baik dengan frekuensi 15 dan persentase 68,18%. Dan yang terakhir ada usaha tetap mengutamakan kerjasama meski anggota lain kurang aktif dengan jawaban terbanyak cukup
dan frekuensi 9 dan serta persentasenya 40,91%. Jadi di bagian diskusi dan analisis ini kita bisa melihat kalau sikap individualis di mahasiswa tingkat 1 itu masih cukup kerasa ya teman-teman. Mereka sebenarnya tahu dan paham kalau kerja kelompok itu penting, tapi pas sudah turun ke tugas yang benar-benar tugas itu, banyak yang tetap milih fokus sama bagian mereka sendiri gitu. Jadi kerja barengnya nggak terlalu kerasa. Terus selain itu komunikasi juga masih jadi masalah utama. Walaupun tugas sudah dibagi nih, tapi kalau komunikasinya minim, yang terjadi malah gak sinkron gitu. Ada yang masih nunggu arahan dan ada yang bingung mau mulai dari mana karena nggak ada koordinasi yang jelas. Terus dari situ juga kelihatan banget kalau kombinasi antara individualis dan kurang komunikasi itu bikin kerja kelompok jadi kurang solid gitu. Kalau dua hal ini bisa dibenerin, entah lewat komunikasi yang lebih sering atau kesadaran buat kerja bareng, hasilnya pasti bakal jauh lebih efektif. Terima kasih. Oke, langsung saja pada kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis data yang telah disebutkan tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai efektivitas atau dinamika kerja kelompok. Yang pertama, nilai gotong royong masih sangat penting dalam kerja kelompok. Nah, jadi pada mahasiswa tingkat 1 itu mereka merasa bahwa nilai gotong royong itu berasa sangat penting. Tetapi dalam kerja kelompok, mereka merasa puas ketika kelompok berhasil sebagai hasil kerja bersama. Yang kedua, hambatan terbesar dalam pelaksanaan gotong royong dalam kerja kelompok yang teridentifikasi adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Yang ketiga, budaya individualisme dianggap sebagai penghambat utama efektivitas komunikasi antara anggota kelompok. Yang keempat, terdapat kesenjangan yang jelas antara pentingnya kerjasama dan pelaksanaannya di lapangan, yang menunjukkan bahwa eksekusi kerjasama belum optimal, meskipun faktor eksternal seperti pembagian tugas relatif mendukung. Bisa next slide. Nah, saran dari kelompok kami, yang pertama membangun komitmen komunikasi sejak awal dibuatnya kelompok. Nah, seperti menetapkan aturan dari awal, lalu menetapkan ketua kelompok dan lain-lain. Yang kedua, menetapkan koordinator atau ketua kelompok. Yang ketiga, intervensi pembimbing, khususnya dosen dalam pembuatan kelompok. Mangga, moderator. Baik, untuk sesi pemaparan saya cukupkan. Sekarang saya akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Terlebih dahulu saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya. Yang ingin bertanya boleh raise hand. Baik, untuk Teh Kofifa dipersilakan pertanyaannya apa? Baik, sebelumnya yang mau aku tanyain itu kan seperti yang tadi udah disampaikan kan kebanyakan kita tuh hanya membagi tugas dan tapi komunikasi antar kelompoknya itu kurang. Jadi kita memang bekerja sendiri-sendiri, cuman si tugas kelompok itu tuh dibagi-bagi kan. Nah, semisal itu tidak efektif, tetapi setiap anggota nih sama-sama memiliki kesibukan masing-masing yang berbeda, di mana memang tidak memungkinkan untuk kerja kelompok secara langsung dan komunikasi yang berlangsung lama gitulah. Apalagi ketika si pengumpulan deadline-nya ini tidak panjang. Jadi misal cuman seminggu atau 3 hari kan kadang ada ya. Terus kan nggak mungkin dong kita nunggu buat kumpul bareng buat bahas. Itu menurut pandangan dari kelompok kalian itu gimana? Baik, untuk kelompok 3, pertanyaannya ingin langsung dijawab dulu atau ditampung terlebih dahulu? Tampung dulu aja, Kang. Baik.
Oke, untuk penanya kedua, Kang Ryan, dipersilakan. Oke, ini izin bertanya, bagaimana cara menghindari individualisme atau egois diri sendiri agar supaya tujuannya tercapai? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Kang Ryan. Oke, selanjutnya untuk Teh Firly, silakan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Johannes yang udah memberikan saya kesempatan. Saya mau tanya terkait individualisme ini. Kalau saya lihat-lihat ya, banyak di negara maju tuh mereka itu menganutnya individualisme, tapi mereka bisa maju. Nah, menurut kalian apa sih yang membuat meskipun mereka individualisme, tapi mereka bisa menjadi negara yang maju gitu? Terima kasih. Baik. Untuk Kang Dimas dan Kang Alip, maaf tapi sesi tanya jawab saya cukupkan untuk 3 orang saja. Terima kasih. Aman, Jo. Aku izin ngejawab pertanyaan Firly ya. Buat individualisme itu bisa bikin seseorang maju karena jadi mandiri, terus disiplin, sama fokus ke tujuannya sendiri gitu. Dan benar juga negara yang individualis pun banyak yang maju gitu. Contohnya negara-negara barat yang sistem kerjanya lebih individualis. Tapi kemajuan mereka itu bukan karena semuanya jalan sendiri-sendiri gitu. Tapi karena individualisme mereka seimbang sama kerjasama yang kuat. Jadi orangnya mandiri, tapi kalau ada proyek besar, mereka tetap kolaborasi gitu. Apakah terjawab? Terjawab sekali Teh, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, izin buat menjawab pertanyaannya Ryan ya. Jadi tadi tuh cara menghindari individualisme atau egoisme diri sendiri. Nah, sebagai orang yang memiliki ego tinggi juga ya, kan orang yang seperti itu tuh pasti pengennya kalau gak ada dampak buat diri sendiri atau diri mereka, pasti mereka ya udahlah cuek-cuek aja. Nah, kalau dari ini ya diskusi kelompok tuh pasti pokoknya kalau mau kelompok mau diskusi apapun, terutama di kuliah tuh kalau ada tugas kelompok itu balik lagi ke dampaknya tuh bakalan kena masing-masing dari anggota kelompoknya. Jadi diusahain buat yang egonya tinggi atau individualisme itu tuh harus ditanemin gitu di pikiran mereka tuh. Kalau misalkan mereka nggak kerjasama, nanti tujuan kelompoknya nggak tercapai. Kalau tujuan kelompoknya nggak tercapai, nanti dampaknya bakal kembali ke masing-masing. Misal kalau ada tugas kelompok nih, misal Alpro nih misalnya yang project, kalau misalkan cuek nih si salah satu orang yang bikin, ntar udahlah biarin nanti juga ada yang ngerjain. Nah, nanti sisa anggota kelompok yang lainnya tuh ngerjain sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan ngerjain sendiri gitu tuh nggak bakalan optimal dibanding yang orang seluruh anggota kelompoknya kerjasama. Kenapa? Karena kalau yang seluruh anggota kelompoknya kerjasama nanti pasti kalau misal ginilah, kayak ada satu orang yang menyampaikan pendapat, aku konsepnya mau kayak gini yang A, nanti pasti di orang yang lainnya juga bakalan ngasih saran juga atau kritik lah. Kalau yang konsep A tuh kayaknya kurang baik, nanti gimana kalau misalkan kita nambahin ini. Nah, otomatis kalau misalkan kita berdiskusi gitulah, seluruh anggota kelompoknya berkontribusi, nanti tuh optimalnya dari masukan-masukan tersebut. Nah, kalau misalkan kita dari tujuannya tercapai dengan optimal, maka si dampak ke kita sendirinya juga bakalan optimal. Dibanding kalau misalkan gak optimal tuh
ya ibaratnya kayak project tadi, kalau yang udah dapat masukan-masukan kan misal dapat nilai 100 ya yang seluruh anggotanya kontribusi dibanding yang ngerjain sendiri kan siapa tahu banyak kesalahan tiba-tiba nilainya 50. Nah, si anggota kelompok yang cuek tadi juga bakalan kena itu 50-nya. Ya gitulah kurang lebih dari aku mah. Mungkin kalau misalkan ada orang yang mau nambahin boleh. Takutnya bahasa sayanya kurang dapat diserap gitu sama kalian. Apakah terjawab Brian? Terjawab. Oke. Oke, mungkin saya lagi ya mau ngejawab yang pertanyaan Viva. Kalau misalkan kita jarang ketemu atau komunikasinya kurang, terus jadwalnya kurang pas gitu buat kita diskusi secara langsung, solusi yang paling logis ya kita bisa pakai platform online kayak Discord atau Google Meet atau bisa juga kita pakai Zoom dan lain-lain lah. Soalnya ini sama kayak kelompok saya juga, karena kita jadwalnya emang kurang pas buat diskusi secara langsung, akhirnya kita memilih untuk diskusi terus revisi bareng, pokoknya nyatuin pendapat-pendapat dari anggota kelompok, terus ngerjain tugas barengnya kita pakai Discord gitu. Apakah terjawab? Siap, terjawab. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sesi tanya jawab saya cukupkan. Di sini saya akan membuka sesi diskusi. Untuk Kakang Tete yang ingin memberikan saran dan masukan, boleh silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk Teh Firly dipersilakan. Sebelumnya aku mau minta scroll untuk beberapa slide ke belakang boleh gak? Yang bagian apa ya tadi tuh? Soal sama presentasi gitunya. Nah, yang ini. Itu yang nomor 9 kan dampak individualisme terhadap efektivitas komunikasi kelompok. Itu maksudnya dampak yang kan jawabannya itu baik, sangat baik. Apakah dampaknya jadi sangat baik? Atau gimana sih itu maksudnya? Aku mau tanya yang itu deh. Yang nomor 9. Baik, untuk kelompok 3, boleh. Mungkin izin jawab ya, kemungkinan besar itu human error kita dalam pengolahan data ya. Jadi dari dampak ini tuh mungkin jadi baiknya itu adalah berpengaruh. Jadi kayak baik sampai sangat baik tuh jadi berpengaruh. Kalau diganti tuh kayak berpengaruh sampai sangat berpengaruh gitu. Terima kasih. Izin menambahkan dari Isan juga. Jadi kan di angkat kami itu ada 5 pilihan. Nah, itu tuh ada 5 skala. Jadi baik dan sangat baik itu sebenarnya skala 4 sampai 5. Jadi benar kata Isan, mungkin human error kita sebaiknya mungkin buruk dan sangat buruk. Terima kasih. Oke, baik. Jadi bisa paling nanti direvisi di bagian itu aja ya. Oke, baik Teh. Terima kasih masukannya. Siap. Sama. Baik, apakah ada yang ingin memberikan saran atau masukan lagi?
Baik, untuk Kang Alif, boleh? Silakan. Mau nanya boleh, Kang? Untuk kelompok 3 bagaimana? Iya, boleh. Oke, boleh Kang Alif, silakan. Oh iya. Makasih sebelumnya. Singkat aja. Dari tadi kan dibahas tentang sisi negatif terus dari sikap individualisme dalam kerja kelompok kan ya. Nah, aku mau nanya, kalau sikap individualisme itu dalam kerja kelompok apakah akan selalu buruk atau ada sisi positifnya dalam beberapa situasi yang mungkin ada. Udah gitu aja. Makasih. Oke, izin menjawab. Enggak selalu buruk kok, tapi individualisme ini dalam kelompok itu nggak otomatis negatif. Yang bikin buruk itu kalau individualismenya itu sampai nggak mau komunikasi gitu, nggak mau koordinasi dan jalan sendiri tanpa ngasih kabar ke orang-orang anggota kelompoknya. Itu baru bikin sih kelompoknya itu berantakan. Nah, tapi kalau individualismenya dalam sisi positifnya ini ada, kayak mandiri, terus inisiatifnya tinggi, terus mereka tuh cepat kerja gitu dan tanggung jawabnya bagus, justru bisa bikin kelompok jadi lebih efektif gitu. Makasih. Oke, Kang Alif, apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab, sangat terjawab. Baik. Terima kasih sebelumnya. Untuk Kang Dimas, ingin memberikan saran dan masukan atau bagaimana? Oke, kayaknya saya mau nanya aja ya, karena ini mungkin kasus yang cukup sering terjadi, bahkan mungkin aja emang sering terjadi nih. Jadi di kelompok ini kan ngebahas tentang individualisme di kerja kelompok. Nah, ini sering banget terjadi nih, ketika ada orang yang individualis tuh karena kelompok mereka gitu, karena kelompok mereka tuh kayak gak ngajak dia, makanya si orang itu tuh jadi individualis. Nah, buat kalian nih, gimana sih sarannya biar kelompok tersebut tuh bisa kolaboratif, karena mungkin dari kelompoknya sendiri aja udah dari awal gak mau dia tuh jadi kolaboratif, jadi ada orang yang individualis. Gitu aja paling. Makasih. Oke, izin menjawab. Supaya si kelompok nggak jadi individualis atau orang ada yang individualis dan bisa lebih kolaboratif, ada hal yang bisa dilakuin. Pertama itu bisa bikin komitmen komunikasi dari awal, terus kedua itu bisa nentuin pembagian tugasnya itu yang jelas kayak gimana. Terus yang ketiga itu minimal ada diskusi gitu. Terus yang keempat tunjukin ada koordinator atau ketua. Terus yang terakhir itu paling saling kasih feedback dan apresiasi biar semuanya terlibat dan nggak ada yang merasa lebih baik kerja sendirian. Seperti itu. Apakah terjawab, Dimas? Mungkin agak kurang menjawab ya, soalnya yang saya tekankan tuh si kelompoknya tuh kan dia udah dari awal gitu gak mau nerima seorang itu. Sedangkan solusi yang tadi itu kayak mereka tuh emang udah mau gitu. Mungkin ada solusi lain kan? Widya, boleh dijawab. Ya, bentar. Kalau dari awal kelompok itu udah gak mau nerima si orang ini, berarti itu jadi tantangan besar ya. Makanya yang perlu ditekankan dari awal banget itu kesepakatan bareng nih. Misalnya semua orang harus bisa saling ngedengerin, nggak ada yang sok dominan dan semua ide minimal diapresiasi dulu gitu sebelum ditolak. Kalau sikap tertutup itu dibiarkan, kelompok pasti jadi individualis kan, karena mereka nggak ngerasa didengar gitu. Akhirnya kan milih kerja sendiri-sendiri gitu. Makanya penting banget nih dari awal bikin aturan komunikasi itu. Terjawab nggak, Dimas? Oke, boleh terjawab.
Makasih Teteh Widya. Sama-sama. Baik, apakah dari yang Akang Teteh lainnya ingin memberikan saran atau masukan? Aku mau dikit deh, boleh Kang? Boleh Teh, silakan. Nyambung dari yang tadi pertanyaan Alivian, dari Vian, boleh untuk di hasil di hasil kalian nanti ditambahin bahwa emang individualisme ini nggak selamanya buruk gitu, emang ada sisi yang bisa diambilnya gitu, yang positifnya gitu sih. Jadi ditambahin aja gitu untuk narasinya gitu. Oke, baik. Teh Firly bakal kami revisi. Makasih banyak. Sama-sama. Baik, dari Akang Teteh lainnya, apakah ada yang ingin memberikan saran dan masukan lagi? Baik, saya kira saya cukupkan di sesi diskusi dan tanya jawab ini. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Johannes. Dan juga kepada seluruh kelompok 3 yang sudah berpresentasi mengenai hasil penelitiannya ya, seperti itu. Lalu selanjutnya bakal ada presentasi dari kelompok 7. Untuk kelompok 7 bagaimana? Apakah sudah siap? Kelompok 7 kepada Aisyah, Ering, Yohanes, Ifti, sama Rajendra. Sudah Teh? Sudah Teh, sudah siap. Sudah siap. Saya share screen-nya dulu ya. Sebentar. Nah. Apakah sudah terlihat? Share screen-nya sudah terlihat belum? Sudah Teh. Sudah. Siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly dari kelompok 8 selaku moderator dari untuk kelompok 7. Di sini untuk kelompok 7 ada anggotanya yaitu Aisyah Mufidah, ada Ering Juang Persada, ada Johannes Perlindungan Lubis, ada Muhammad Nur Ifti Horudin, ada Rajendra Syah Farel Akbar, yaitu penelitiannya mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik bullying, refleksi nilai Pancasila pada generasi muda, mengenali, mengatasi, dan mencegah. Kepada kelompok 7 saya silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bullying termasuk pelanggaran HAM dan bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pedoman bagi generasi muda untuk mencegah. Sebenarnya, bullying masih sering terjadi, bukan hanya di sekolah, tapi juga di kampus. Bentuknya bisa verbal, fisik, hingga pengucilan. Dampaknya besar, mulai dari turunnya kepercayaan diri sampai depresi. Secara hukum, dampaknya serius, bisa mulainya turunnya kepercayaan diri sampai depresi. Jenisnya yaitu yang pertama ada bullying verbal, yang kedua ada bullying fisik, dan yang ketiga ada secara psikologis atau non-verbal,
Dan yang keempat adalah bullying sosial atau pengucilan. Oke, next slide. Bullying merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut HAM karena bullying dapat merenggut hak seseorang untuk merasa aman, dihargai, dan bebas dari kekerasan. Sebagaimana tertera dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merendahkan martabat manusia. Dan yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila seperti dalam sila kedua dan sila kelima sangat bertentangan mengenai bullying ini ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu Komnas HAM yang kampus wajib menciptakan lingkungan bebas diskriminasi dan perundungan. Oke, next slide. Dari latar belakang tadi, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, sejauh mana sih tingkat pemahaman generasi muda terhadap praktik bullying, sebagaimana tindakan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang kedua, yaitu sejauh mana tingkatan pemahaman dan pendalaman nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan dan keadilan pada generasi muda. Dan yang ketiga, bagaimana pemahaman dan pendalaman nilai-nilai Pancasila berpengaruh dalam pembentukan sikap generasi muda, khususnya mahasiswa, dan mencegah praktik bullying di lingkungan pendidikan. Next slide. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa jauh generasi muda memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks HAM, lalu mengkaji bullying sebagai bentuk pelanggaran HAM. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pemahaman Pancasila turut mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam mencegah bullying di lingkungan pendidikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan ada pemaparan hasil dan juga pembahasan. Boleh untuk kelompok 7 dipaparkan mengenai hasil dan pembahasannya. Baik, terima kasih. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami telah melakukan pengambilan data dengan rincian sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan angket atau kuesioner secara daring melalui Google Form. Total responden yang kami dapatkan berjumlah 22 orang, di mana teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Artinya, kami menyasar teman-teman di lingkungan akademik yang bersedia untuk mengisi. Bisa dilihat pada grafik, dari 22 responden yang mengisi, mayoritas dari responden tersebut adalah laki-laki, sebanyak 72,7% atau 16 orang, dan perempuan sebanyak 27,3% atau 6 orang. Data demografi ini menjadi dasar analisis kami selanjutnya. Masuk ke pembahasan hasil penelitian, boleh tolong di next slide, Dr. Masuk ke pembahasan hasil penelitian, temuan pertama kami cukup menarik mengenai pemahaman dasar tentang HAM. Ketika kami bertanya dalam angket, apakah tindakan bullying merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hasilnya mutlak, di mana 100% responden menjawab iya. Grafik lingkaran yang berwarna biru penuh ini menunjukkan bahwa secara kognitif atau pengetahuan, generasi muda sebenarnya sudah sangat paham. Mereka sadar bahwa bullying merupakan pelanggaran yang serius. Hal ini sejalan atau selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin hak setiap orang untuk merasa aman dan terlindungi dari perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Jadi kesimpulan sementara di bagian ini adalah mahasiswa atau generasi muda sadar bahwa bullying itu salah di mata hukum. Untuk hasil analisis mendalam terkait sela-sela Pancasila akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Ifti. Silakan, Kang.
Baik, boleh di next. Oke. Pada bagian ini adalah bagian penting dari hasil penelitian kami, yang melihat bagaimana pemahaman teori poin A dan B muncul dalam sikap nyata untuk mencegah bullying. Di sini kita bisa melihat adanya perbedaan dan kontradiksi yang cukup besar. Secara teori, responden memberikan jawaban sesuai, di mana kami memberikan pertanyaan. Menurut Anda, perilaku perundungan di kalangan generasi muda menunjukkan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang masih lemah. Dan semua responden, yaitu 100%, yang terdiri dari 59,1% sangat setuju dan 40,9% setuju. Dengan ini, kami menyimpulkan mereka setuju bahwa bullying menunjukkan pemahaman Pancasila yang kurang baik. Lalu di pertanyaan selanjutnya, kami memberikan pertanyaan, membiarkan perundungan terjadi di sekitar kita sama saja dengan tidak peduli pada nilai kemanusiaan yang diajarkan Pancasila yang berkaitan dengan sila kedua, di mana 50% responden menjawab sangat setuju, 40,9% setuju, dan 9,1% menjawab sangat tidak setuju. Dengan ini, kami menyimpulkan bahwa membiarkan bullying atau menjadi penonton berarti mereka tidak peduli pada sila kedua. Baik, boleh dilanjut. Kesenjangan antara pemahaman teoritis dan refleksi sikap pencegahan. Namun responden mulai ragu ketika dihadapkan pada situasi nyata. Walaupun mereka memiliki pandangan yang sama secara teori, ketika ditanya, apakah Anda bersedia melaporkan tindakan bullying? Hanya 77,3% atau 17 responden yang menjawab iya. Sebanyak 22,7% atau 5 responden lainnya memilih menjawab mungkin atau tidak. Angka 22,7% ini menunjukkan adanya keraguan untuk bertindak, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman akan nilai kemanusiaan tidak selalu terwujud menjadi sebuah keberanian untuk campur tangan atau ikut melapor. Boleh dilanjut? Oke. Di sini ada kesenjangan antara pemahaman teoritis dan refleksi sikap pencegahan. Kesenjangan yang paling besar dan mengkhawatirkan muncul dari pertanyaan, menurut Anda, apakah tindakan perundungan mencerminkan sikap yang beradab dan menghargai martabat manusia? Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kebingungan yang nyata, di mana hanya 63,6% atau sebanyak 14 responden yang menjawab tidak. Sebanyak 31,8% atau 7 responden menjawab iya, dan sisanya 4,5% 1 responden menjawab mungkin. Temuan ini adalah sebuah kontradiksi besar. Kenapa semua responden setuju bahwa bullying melanggar HAM dan sila kedua, tetapi pada saat yang sama 31,8%, hampir sepertiga dari mereka berpikir bahwa bullying adalah tindakan yang beradab. Baik, selanjutnya untuk Ering, boleh. Baik, selanjutnya kita memberikan pertanyaan, apakah Anda pernah melihat tindakan perundungan bullying terjadi di lingkungan pendidikan, sekolah, atau kampus Anda? Dan mendapatkan hasil total 81,8% pernah melihat tindakan perundungan di lingkungan pendidikan. Dengan 63,6% responden menjawab pernah, 9,1% menjawab sangat sering, dan 9,1% menjawab sangat sering. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang nilai Pancasila masih sangat lemah dan hanya menjadi hafalan, bukan menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam sila kedua, ada kesulitan untuk menerjemahkan konsep beradab ke dalam tindakan yang menentang bullying. Ada kemungkinan nilai-nilai Pancasila tersebut belum menjadi panduan perilaku yang nyata dan kuat dalam menghadapi bullying yang terjadi di sekitar mereka. Padahal kalau kita lihat, nilai-nilai Pancasila sangat jelas menolak segala bentuk perundungan. Lanjut. Berdasarkan pemaparan data dan analisis kita, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, ada tindakan. Nilai-nilai Pancasila masih bersifat kognitif dan normatif, belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan sosial yang aktif menentang bullying. Yang kedua adalah pemahaman nilai-nilai Pancasila. Pemahaman nilai-nilai Pancasila tergolong kuat,
terutama pada sila ketiga dan kelima, di mana seluruh responden setuju bahwa bullying bertentangan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Yang ketiga, ada pemahaman mahasiswa tentang bullying sebagai pelanggaran HAM. Tingkat pemahaman mahasiswa tentang bullying sebagai pelanggaran HAM sangat tinggi, yaitu 100%, menunjukkan kesadaran moral dan hukum yang baik. Boleh lanjut. Yang keempat, ada ragu melaporkan kekeliruan. Terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan. Sebanyak 22,7 responden masih ragu untuk melaporkan bullying, dan 31,8% memiliki pemahaman yang keliru tentang makna beradab. Lalu yang terakhir ada perlu diarahkan. Pendidikan Pancasila perlu diarahkan pada penguatan karakter, keberanian moral, dan empati sosial melalui pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, serta kegiatan reflektif yang menumbuhkan keberanian bertindak sesuai nilai kemanusiaan. Saya lanjut. Ada sedikit kata penutup. Bullying adalah tanggung jawab bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Setiap tindakan bullying harus segera ditindaklanjuti, dan kita harus terus mengingatkan kepada sesama pentingnya saling menghormati. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 7 atas pemaparan penelitiannya. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab serta sesi diskusi. Kepada teman-teman boleh ada yang mau bertanya lagi? Baik, untuk itu kepada Teh Putri, saya persilahkan dahulu. Terima kasih Teh Firly atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ayu Dahlian Nenggolan dengan NIM 2501785. Ingin bertanya, sebelumnya teman-teman udah tahu kan kasus Timothy di Universitas Udayana Bali? Nah, melihat fenomena yang ramai diberitakan tentang kasus itu, di mana bahkan setelah kematian dia pun masih muncul komentar merendahkan dari teman-temannya. Saya ada 2 pertanyaan kepada kelompok ini. Bagaimana kalian menilai peran kebijakan institusional kampus dalam mencegah degradasi nilai kemanusiaan dan HAM agar kasus seperti Timothy tidak terulang? Dan yang kedua, jika teman-teman diminta menyusun kerangka kebijakan kampus berbasis HAM dan Pancasila, langkah apa yang paling prioritas untuk mencegah situasi tragis dan perundungan pasca insiden seperti kasus Timothy ini? Terima kasih. Boleh untuk kelompok 7 apakah akan langsung dijawab atau di kolektif dahulu? Maaf Teh Putri, boleh diulang pertanyaannya? Boleh untuk Teh Putri, katanya untuk diulang dahulu untuk pertanyaannya. Boleh sayang. Bentar ya. Tadi itu yang pertama, gimana kalian menilai peran kebijakan institusional kampus dalam mencegah degradasi nilai kemanusiaan dan HAM agar kasus seperti Timothy tidak terulang? Dan yang kedua, lanjut aman nggak? Gimana Teh Aisyah, aman? Aman? Pertanyaan pertama? Iya, gimana
kalian menilainya kayak gimana? Aman untuk pertanyaan ke satunya? Biar lanjut ke yang keduanya ini. Nah, yang kedua. Aman. Lanjut. Kalau teman-teman diminta, anggap kalian rektor ya. Nah, kalian diminta menyusun kerangka kebijakan kampus berbasis hak asasi manusia dan Pancasila yang tadi, langkah apa yang paling prioritas untuk mencegah situasi dan perundungan pasca insiden seperti pada kasus Timothy? Oke, Teh Puyu, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh kita tampung dulu? Boleh, terima kasih ya atas kesempatannya. Terima kasih banyak kepada Teh Puyu atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Kang Nanda. Kang Nanda, saya persilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Teh Firly atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, adakah upaya dari UPI sendiri, apakah ada upaya dari UPI sendiri untuk mengurangi tingkat pembulian sendiri ini? Kan ada beberapa kasus ya di mana mahasiswa UPI ini katakanlah gitu bundir gitu. Nah, dari kasus tersebut apa saja yang di langkah-langkah UPI gitu untuk menanggulanginya. Kemudian jika kita ingin melapor ke kampus gitu, adakah tempat atau fasilitasnya untuk melapor? Terima kasih. Bagaimana kelompok 7? Apakah sudah jelas mengenai pertanyaan dari Kang Nanda? Sudah, Teh. Jelas, Teh. Boleh lanjut. Boleh, terima kasih banyak kepada Kang Nanda atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Teh Lastri. Silahkan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini sebetulnya agak cukup nyambung sama pertanyaan Anda, tapi sebelumnya kan kalian tuh ada pertanyaan di angketnya itu yang bilang apakah Anda bersedia melaporkan tindakan bullying, tapi di situ tuh kan ada apa ya, tadi tuh menunjukkan adanya banyak keraguan kan dari para responden. Nah, apakah menurut kalian gitu, apa alasan yang bikin mereka tuh ragu? Apakah memang di UPI ini tidak ada wadah untuk melaporkannya atau bagaimana? Ya, begitu. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Lastri. Kemudian akan saya lempar kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari Teh Puyu, Kang Nanda, dan juga Teh Lastri. Kepada kelompok 7, saya silahkan. Boleh untuk kelompok 7? Baik. Izin menjawab untuk pertanyaan Kang Nanda. Untuk upaya dan langkah konkret yang dilakukan oleh kampus kita, UPI, itu di kampus kita, di UPI, itu terdapat sebuah aturan
yang tertuang dalam peraturan disiplin mahasiswa yang melarang keras tindakan kekerasan dan perundungan. Upaya preventif rutin dilakukan melalui sosialisasi karakter di mata kuliah umum seperti pendidikan Pancasila. Langkah penindakan dari UPI bisa berupa sanksi akademik, berupa skorsing hingga pemberhentian atau DO bagi pelaku yang terbukti bersalah. Untuk pertanyaan kemana kita bisa melapor tindakan bullying, jika terdapat tindakan bullying yang kita lihat, kita dapat melapor ke yang pertama layanan bimbingan dan konseling UPI, di mana di sana tersedia psikolog dan konselor yang menjamin kerahasiaan pelapor. Lalu apabila terdapat kekerasan dalam bullying tersebut, kita bisa melapor ke Satgas PPKS UPI atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, atau juga kita bisa langsung lapor ke Direktorat Kemahasiswaan atau Ditmawa UPI. Terakhir, kita juga bisa lapor kepada dosen pembimbing akademik kita atau dosen wali kita, atau juga kepada ketua prodi masing-masing. Mungkin seperti itu. Apakah terjawab, Kang Ganda? Terjawab, Kang Raja. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Baik, tinggal untuk pertanyaan dari Teh Puyu dan juga Teh Lastri. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Teh Lastri. Apa alasan yang membuat mereka ragu untuk melaporkan tindakan bullying? Untuk alasannya, setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin saya buat menebak aja, mungkin alasan utamanya karena takut mendapat balasan atau takut ancaman. Kalau misalnya dia melaporkan, dia bakal menjadi korban bullying juga, atau diancam seperti itu, atau dia tidak percaya pada sistem pelaporan. Jadi dia tidak percaya bahwa identitas dia bakal aman atau tidak bocor ke pelaku saat melaporkan tindakan seperti itu. Lalu mungkin dia menganggap bahwa bullying sebagai hal yang biasa, tidak ya tidak serius gitu. Begitu aja. Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Teh Puyu.
Untuk pertanyaan satu laginya, bagaimana? Baik, tambahkan ya dan izin menjawab untuk pertanyaan satu. Emang kemarin itu lagi marak banget tentang kasus Timothy. Setelah kematiannya masih banyak muncul tindakan merendahkan dari pelaku. Ini nih mungkin menunjukkan bahwa budaya empati di kampusnya masih lemah, bukan hanya sebagai individu pelaku yang bermasalah, tetapi lingkungan sosial kampusnya juga terbukti belum berhasil membentuk karakter yang saling menghargai. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan anti-bullying sebelumnya kurang efektif dalam peraturan yang ada di kampus tersebut. Yang kedua, bagaimana menilai kebijakan kampus dalam menangani kasus itu. Seperti yang kita tahu beritanya bahwa ada langkah awal yang diambil kampus tersebut, seperti memberikan skorsing ya kalau tidak salah. Gimana sih memberikan, gak langsung diberhentiin gitu. Jadi banyak sanksi yang diberikan itu dinilai ringan dan transparansinya terbatas. Budaya kampus belum berubah, bahwa menunjukkan bahwa lingkungan kampusnya juga sendiri kurang dalam penanganan bullying ini ya teman-teman, dan lebih berpihak dari sudut pandang aku ya. Terus jika diminta menyusun kerangka, izin menambahkan tadi dari jawaban Kang Ifti. Mungkin yang pertama yaitu setelah terjadi kasus seperti itu, seharusnya kampus yang pertama yaitu melakukan penyelidikan yang transparan dan sanksi yang tegas untuk pelaku agar ditegakkannya suatu keadilan. Yang kedua yaitu perlindungan dan dukungan psikologis untuk korban bullying serta keluarganya. Yang ketiga yaitu pembedahan lagi nih bagi budaya kampus. Kita perlunya ada edukasi lebih lanjut dan penanganan lebih lanjut mengenai pemahaman bullying yang maraknya terjadi. Yang keempat yaitu membuka kanal pelaporan aman seperti yang sudah dilakukan oleh UPI sendiri. Ada badan khusus untuk menangani bullying dan kekerasan seksual. Oke, sekian. Apakah sudah terjawab, Teh Puyu? Sudah terjawab. Terima kasih ya Aisyah dan Ifti atas jawaban. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi untuk teman-teman yang mau memberikan masukannya. Boleh untuk raise hand. Boleh teman-teman? Apakah Teh Lastri mau menambahkan lagi? Atau bagaimana? Enggak. Maaf. Boleh teman-teman yang lainnya? Untuk memberikan masukannya terkait penelitian dari kelompok 7. Dicukupkan saja. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak kepada kelompok 7 yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Karena itu, saya cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini,
saya kembalikan kepada Pak Dadi untuk memberikan masukannya terhadap 2 presentasi kami. Kepada Bapak saya silahkan. Ya, baik, terima kasih Firliana ya sudah memimpin jalannya diskusi hari ini. Mohon maaf tadi Bapak ada keperluan mendadak ya. Nah, barusan Bapak menyimak ya apa yang sudah dipresentasikan oleh kedua kelompok. Nah, cuman yang kelompok pertama tadi Bapak tidak menyaksikan dari awal ya. Nah, untuk yang kelompok kedua Bapak komentari ya. Tadi terkait bullying ya, Firliana ya. Ya, ini terkait bullying ini sekarang memang marak terjadi ya. Nah, dan dianggapnya ketika ada perasaan ini juga ya, ketika kita berkomentar, oh ya, kamu mau ngebully. Nah, jawaban dari pelaku itu, kamu mau baper. Nah, ini masih banyak terjadi seperti itu ya. Jadi dianggap bahwa ngebully itu ya hal biasa gitu. Nah, di sini perlu diluruskan memang ya, usahakan kita tidak membuli orang lain gitu ya. Nah, kemudian mudah-mudahan di kelas ini tidak ada ya. Coba nanti kalian cek di Instagram ya, itu ada namanya UPI Mengejar Mimpi ya, akun UPI Mengejar Mimpi. Nah, itu kan isinya mahasiswa yang ketiduran kemudian dipoto di share ke sana. Nah, menurut Bapak itu bentuk bagian dari bully juga ya, karena itu kan istilahnya privasi juga ya, dan hal yang malu juga gitu. Bahkan Bapak pernah lihat ke akunnya ada yang ketiaknya itu kelihatan gitu. Nah, itu kan kurang sesuai gitu ya, kurang sesuai dengan konsep nilai-nilai Pancasila gitu ya. Nah, kemudian bisa nggak nih dari prodi kalian nanti ke depannya ya, nyambung nggak apabila di media sosial atau di internet itu ketika ada orang yang berkomentar negatif, bully itu langsung kedetek gitu. Bahkan langsung kayak otomatis gitu ke depannya, ketika komentarnya ini kurang sesuai gitu, langsung ada peringatan merah atau apa gitu. Nah, ini bisa saja gitu ya oleh orang-orang IT ke depannya bisa dijadikan seperti itu ya, supaya perilaku bullying ini sekarang di media sosial ya marak terjadi gitu. Banyak kejadiannya gitu ya, baik itu di sekolah, di kampus ataupun di masyarakat gitu kan. Nah, kemudian yang kelompok pertama tadi redaksi judulnya itu apa, Firliana? Mengenai individualisme, Pak. Oh, individualisme ya. Nah, ini memang kenapa terjadi individualisme? Karena menganggap di kampus itu sudah masing-masing gitu ya. Nah, kemudian masih ingat mungkin ya kalian, guru kalian itu menyampaikan SMA itu bareng-bareng gitu kan. Nah, kemudian kuliah itu sendiri-sendiri, individualis. Nah, ini memang perlu diluruskan ya. Kita kan negara Pancasila ya, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Khususnya sila ketiga di sini ada Persatuan Indonesia ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita itu bisa bersama-sama ya, bisa kompak gitu, ada memiliki semangat persatuan gitu kan. Jadi tidak individualis ya. Nah, ini di kelas mudah-mudahan tidak terjadi ya, Firly ya, dan teman-teman yang lain, karena kalian harus bersama-sama ya, lulus masuk bareng dan lulus bareng gitu. Nah, mungkin itu ya komentar dari Bapak untuk dua kelompok penyaji. Barangkali mungkin cukup saja ya untuk pertemuan hari ini. Tinggal berapa kelompok lagi, Firly, yang belum presentasinya? Kita tinggal 3 kelompok lagi, Pak. Oh, 3 kelompok lagi ya. Oke. Yeah. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bisa selesai segera gitu ya, karena sudah sebentar lagi. Baik, Pak. Sebelumnya mau tanya, Pak, apakah nanti Jumat kita akan mengadakan perkuliahan lagi? Insya Allah ya, karena ini kan pertemuan ini pengganti Jumat kemarin ya, betul ya? Nah, betul Pak. Ya, nanti Bapak kondisikan ya. Siap,
Terima kasih banyak Pak. Ya, oke, mungkin cukup saja ya karena sebentar lagi mau sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir. Dan juga Bapak terima kasih banyak. Karena itu untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.